Hijrah Diaries. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadi ila ad-dinil qawim wa ila siratil mustaqim. Thumma assalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ihtada bihadihi wa salaka sabilahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat hijrah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan berjumpa untuk sedikit mengupas lembar demi lembar beberapa pembahasan berkaitan dengan lanjutan tafsir surat-surat pendek yang ada dalam kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah oleh beliau yang mulia Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang berada di penghujung surat, yaitu surat yang bontot, yaitu surat An-Nas, yang mana sebelumnya pembahasan-bahasannya dimulai dari surat Al-Fatihah, kemudian Az-Zalzalah, kemudian seterusnya sampai sekarang kita berada di ujung pembahasan tafsir ringkas dari surat An-Nas. Dan tentunya kawan-kawan sekalian sudah menghafal atau sudah hafal ini mungkin sejak kecil ya, sejak TK atau sebelum TK sudah hafal semua surat An-Nas ya, dan surat-surat pendek yang lain. Nah, kita akan sedikit mengutip pembahasan dari tafsir yang dibawakan oleh Syekh Abdul Muhsin, oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Tentunya ya, di ayat yang pertama kita bacakan yang Bismillahirrahmanirrahim, atau kita berta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang pertama Allah berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Wahai Muhammad, katakanlah, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Dan ayat yang kedua, malikin nas, aku berlindung dengan rajanya para manusia. Ilahin nas, aku juga berlindung dengan sesembahannya para manusia. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, hadza ta'awudzun billahi subhanahu wa ta'ala bidzikri rububiyatihi wa uluhiyatihi wa mulkihi. Ini merupakan bentuk kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan rububiyahnya, uluhiyahnya dan mulknya, atau kita menyebutkan sifat rububiyah Allah, uluhiyah Allah dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil asma as-salasah, Rabbun nas, Malikun nas, kemudian Ilahun nas, marrat ma'ana fi Fatihatil Kitab. Sebenarnya tiga nama ini, yaitu Rabbun nas, Tuhannya manusia, Malikun nas, rajanya para manusia, kemudian Ilahun nas. Ini pembahasan ini sebenarnya sudah berlalu disebutkan di awal mula pembahasan surat Al-Fatihah. Ya. Cuman di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam sudut pandang yang berbeda. Ya. Makanya di sini dikatakan haitsu waradat fi maqamis sana 'ala Allah. Adapun kalau yang penyebutannya ketika di surat Al-Fatihah ya, itu dalam rangka menjelaskan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdu itu artinya adalah as-sana, berupa pujian. Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun di surat An-Nas bukan dalam rangka pujian, tapi wa fi khatimatil kitab waradat isti'adah. Adapun di ya pembahasan akhir dari Al-Qur'an, yaitu surat An-Nas ini berkaitan dengan isti'adah. Isti'adah itu apa? Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, beliau mengartikan isti'adah itu adalah talabul wiqayah ya minasyarr, yaitu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjauhi kejelekan. Itu perlu dibedakan dalam dalam beberapa kesempatan kadang kita mendengar isti'adah, isti'anah
dan juga istighosah. Ini faedah baru ya. Isti'adzah menurut beliau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili adalah talabul wiqayah minasyarr. Itu meminta perlindungan dari kejelekan yang akan mendatangi atau menimpa kita. Jadi minta perlindungan terlebih dahulu. Adapun kalau isti'anah itu maknanya adalah talabul aun ala fi'lil khair. Meminta pertolongan kepada Allah untuk melakukan suatu kebaikan. Makanya dalam hadis dikatakan ista'in billah wala ta'jaz. Minta permohonan atau minta tolonglah kepada Allah dalam melakukan kebaikan, jangan letoy, ya, jangan lemah, ya, semangat. Adapun istighatsah artinya adalah talabu tafrij minasyiddah atau talabu tafrij syiddah atau minal musibah au inda kurbiha. Kalau istighatsah itu artinya adalah meminta jalan keluar dari musibah malapetaka yang menimpa atau ketika dia mendekati kita. Jadi maknanya beda. Adapun dalam ayat ini adalah isti'adzah. Jadi kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dari dari gangguan-gangguan yang akan disebutkan di ayat-ayat setelahnya. Nah, di ayat setelahnya kita bacakan bahwa Allah berfirman tadi setelah qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dari apa minta perlindungannya? Min syarril waswasi al-khannas. Dari kejelekan ya, setan yang memberikan waswas dan al-khannas. Al-waswas dan al-khannas ini adalah dua sifat yang Allah sematkan untuk setan. Syekh Abdul Razak mengatakan wa huwa syaitan. Maksudnya al-waswas dan al-khannas ini maksudnya adalah setan. Dzukira bihadzainil wasfain. Setan dalam ayat ini disebutkan mempunyai dua sifat. Yang pertama al-waswas. Apa itu? Alladzi yulqil waswasa fis sudur, yaitu setan yang ya melemparkan waswas di dalam hati manusia sehingga timbul keraguan, sehingga goyah keimanan, sehingga bergoncang ideologi yang sudah dipegang dengan baik ya. Dan juga al-khannas. Apa itu al-khannas? Alladzi idza dzukira Allah khanasa wa antarada wa ibta'ada anil insan. Al-khannas itu maksudnya adalah setan yang bersembunyi atau tersembunyi. Maksudnya ketika disebutkan zikir, ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat zikir, dia menjauh, berlari menjauhinya, bersembunyi. Ya, tidak jauh beda ketika kita mungkin pernah mendengar hadis tentang azan ya. Itu zikir. Azan bagian dari zikir. Ketika ya, dalam hadis azan, ketika azan berkumandang, muadzin mengumandangkan azan, disebutkan dalam hadis bahwa setan lari bersembunyi sampai lari terbirit-birit bahkan terkentut-kentut. Nah, seperti halnya dalam ayat ini ketika seorang ya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang memberikan waswas, dan ketika seseorang berzikir pada Allah, setan akan menjauh, bersembunyi, tidak mengganggunya lagi. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan fi hadzal hasu 'ala al-muhafadzah 'ala dzikrillah. Maka ayat ini ya mendorong kita, memberikan motivasi kepada kita agar kita menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa anna dzalika a'dhamu waqin lil 'abdi minasyaitan. Dan berzikir kepada Allah itu salah satu sebab ya urgen, salah satu sebab inti yang bisa melindungi seseorang dari gangguan setan. Makanya dalam satu ceramah ya Syekh Dr. Utsman Al-Khamis hafizallah taala, salah seorang ulama di Kuwait, menceritakan ada seorang perempuan ya. Ada seorang perempuan yang dia senantiasa membaca surah Al-Baqarah. Kemudian ada orang-orang yang benci dengan perempuan ini berusaha untuk menyantetnya gitu, disihir. Tapi beberapa dukun akhirnya tidak mampu untuk menimpakan sihir kepada orang perempuan ini. Ternyata setelah ditelisik, ternyata perempuan ini senantiasa berzikir, lebih khusus sering membaca surah Al-Baqarah. Kemudian di ayat selanjutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu setan yang melemparkan waswas di dalam hati manusia. Ai yulkil waswas, itu melemparkan waswas, wasyurur, segala bentuk kejelekan di dalam hati manusia. Apa kejelekan tersebut? Minal afkarir radi'ah, berupa pikiran-pikiran yang jelek, wal aqaid al-fasidah, dan ideologi-ideologi yang buruk, wal ma'anil khabithah, dan makna-makna yang jelek. Makanya dalam pembahasan akidah terkadang ada pembahasan bahwa ketika terbesit dalam otak seseorang
Misalnya orang berpikir, oh ini bumi yang diciptakan Allah, hewan-hewan yang diciptakan Allah, langit semua diciptakan Allah. Kemudian sampai apa? Sampai kepada akal seorang mengantarkan dia, kemudian Allah yang menciptakan siapa? Nah, para ulama menjelaskan ketika seseorang sampai berpikiran seperti itu, maka bersegeralah dia berta'awud, minta perlindungan dari Allah SWT. Karena itu adalah satu hal yang dilemparkan oleh setan dalam benak atau pikiran manusia. Maka kita berlindung pada Allah agar pikiran-pikiran kotor seperti ini, ideologi yang jelek seperti ini dihindarkan dari kita. Ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas, yaitu kita berlindung kepada Allah SWT dari was-was, dari kejelekan, dari siapa? Dari kalangan jin dan manusia. Ternyata was-was ini kama yakunu minal jin yakunu minal ins. Jadi was-wasnya itu dilemparkan dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Ayat ini juga menjelaskan bahwa ternyata setan itu tidak terbatas di kalangan jin saja, melainkan juga masuk kategori manusia pun mereka juga ada yang disifati dengan setan. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jins. Dan begitulah kami jadikan pada setiap nabi itu ada musuh. Mereka punya musuh. Musuhnya dari kalangan setan-setan, dari kalangan jin, dan dari setan-setan di kalangan manusia. Kawan-kawan sekalian, sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu mungkin tafsir ringkas berkaitan dengan surat An-Nas. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian, ya. Kemudian di akhir, ya, syarah Syekh Abdul Razak mengatakan, wal hasil anal muslim matlubun minhu an yu'na bi fahmi kalamillah ma'ani kalamillah. Akhirnya, ya, seorang muslim itu dituntut untuk memahami, ya, makna-makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfi al-awam, dan cukup bagi orang awam untuk mereka menghafal surat-surat ini, yaitu Al-Fatihah, Az-Zalzalah sampai An-Nas, kemudian memahami dengan baik makna-maknanya walaupun sekedar ringkas. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada saya, kepada antum sekalian, dan kepada kita semua. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.